Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-114 dan 115 dari surah An-Nisa, yaitu menerangkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengancam mereka dengan ancaman yang keras, yaitu api neraka, neraka jahanam. Apabila menentang Rasulullah, maka nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Berarti tidak sepatutnya umat Islam, orang-orang beriman menentang Rasulullah. Apabila Rasulullah telah menetapkan sesuatu, maka ikuti dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh keikhlasan, dengan sukacita, karena Rasulullah menetapkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila menetapkan dengan wahyu, maka pasti ada kebaikan di dalamnya. Maka apabila bertentangan dengan kehendak kita, maka pasti yang kita kehendaki itu adalah buruk. Yang Rasulullah tetapkan itu adalah baik. Maka kalahkan kehendak kita dan menangkan kehendak Rasulullah. Apabila kita menangkan juga kehendak kita dan kita kalahkan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, berarti kita telah menentang Rasulullah. Ancaman bagi yang menentang Rasulullah adalah neraka jahanam. Ini ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitannya adalah ayat sebelum ini menerangkan tentang ketinggian kedudukan Rasulullah, yaitu hamba pilihan yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang diberi karunia oleh Allah. Rasulullah adalah di antara yang diberi karunia. Karunia yang diberikan kepada Rasulullah dalam ayat sebelum ini berkaitan dengan kasus pencurian yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, yang mana Rasulullah akan membuat keputusan. Tetapi karena ada yang datang kepada Rasulullah menyampaikan kebohongan, yang menyampaikan kebohongan itu adalah yang mencuri, dan bersama dengan penyokong-penyokongnya, dengan mengatakan bahwasanya bukan mereka yang mencuri, tetapi ada orang yang mencuri.
dia tuduh orang yang tidak bersalah, yang tidak mencuri sebagai yang mencuri. Rasulullah hanya mengetahui perkara yang zahir, yang nyata, yang tersembunyi, yang disembunyikan Rasulullah tak tahu. Namun dengan karunia Allah, yaitu berupa wahyu dari sisi Allah, Rasulullah mengetahui rupanya yang menuduh orang lain mencuri itu rupanya dia sendiri rupanya yang mencuri. Dan penyokong-penyokongnya itu adalah yang telah bersepakat dengannya. Yang bersepakat dengannya bermakna bersama-sama menyampaikan berita bohong kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah menetapkan mereka berkeinginan. Dalam ayat sebelum ini disebutkan mereka ini satu golongan yang berkeinginan untuk menyesatkan Rasulullah, berkeinginan supaya Rasulullah membuat keputusan yang salah. Tetapi Allah tidak membiarkan Rasulullah melakukan kesalahan di dalam penetapan hukum. Maka Allah turunkan wahyunya sebagai karunia. Akhirnya terselamatlah Rasulullah dari melakukan kesalahan. Jadi ayat sebelum ini masih lagi menerangkan tentang peristiwa pencurian barang, yang juga lanjutan dari ayat sebelumnya. Ini juga lagi masih lagi di peristiwa yang sama. Hanya saja ayat ini menerangkan kisah lanjutan yang bisa dijadikan pengajaran pula, yaitu orang yang mencuri itu, karena dengan turunnya ayat bahwasanya ia adalah yang mencuri, karena ayat yang memberitahukan dia yang mencuri, maka keputusan yang akan ditetapkan ke atasnya adalah ia akan dihukum bersalah karena mencuri, maka tangannya akan dipotong. Tahu tangannya akan dipotong, maka dia keluar dari Islam, dia murtad. Kemudian ini kan berlaku di Madinah. Nah, dia lari ke Mekah. Mengapa dia lari ke Mekah? Untuk bersama dengan kafir Quraisy, dengan harapan kafir Quraisy itulah yang akan menolong dan melindunginya. Akhirnya terselamatlah dari potong tangan. Sebab apabila tidak murtad, kafir Quraisy tak mau menerimanya. Maka dengan murtad, maka harap-harap kafir Quraisy mau menerimanya. Dan memang kafir Quraisy menerimanya. Maka ia ini disebut sebagai yang menentang Rasulullah. Maka ancaman untuknya adalah neraka jahanam. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat. Tetapi kita tidak pakaikan ayat ini hanya untuk kisah pada masa lalu saja. Sebab ayat ini berlafaz umum. Al-ibratu bi umumil lafaz, yaitu pengajaran itu diambil dari lafaz yang umum. Lafaz ini kan tidak khusus, tak ada disebut di sini kata Busyair yang mencuri, tak disebutkan, karena ayat ini umum. Bermakna kita akan pakaikan ayat ini kepada siapa saja yang menentang Rasul, maka nanti ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini adalah satu ancaman yang berlaku sepanjang masa, dan kita memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai pula menentang Rasulullah. Bagaimana menentang Rasulullah pada hari ini? Termasuk menentang Rasulullah apabila pada hari ini kita menjumpai Rasulullah menetapkan sesuatu melalui hadis-hadis baginda, kemudian kita menentangnya. Yang Rasulullah halalkan, kita haramkan. Yang Rasulullah haramkan, kita halalkan. Ini yang Rasulullah tetapkan ini sudah tak sesuai lagi di zaman sekarang ini. Ini sesuai di zaman unta sana. Itu bermakna sudah menentang apa yang Rasulullah tetapkan. Padahal Rasulullah menetapkan dengan wahyu, yang sifat wahyu itu adalah meliputi seluruh masa, bukan hanya pada masa tertentu saja. Jadi ayat ini masih lagi berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang kisah. Meskipun tentang kisah, tetapi ia akan dipakaikan juga kepada setiap kejadian yang mungkin berlaku dalam kehidupan manusia hingga ke akhir masa. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat. Pertama kita akan membacanya terlebih dahulu, setelah itu barulah kita menerjemahkan.
dan setelah itu kita akan tafsirkan dengan lebih terperinci lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka. Jadi apabila mereka melakukan bisikan-bisikan, berbisik-bisik bersama mereka, maka bisikan-bisikan itu tak ada kebaikan di dalamnya. Ini juga berkaitan dengan peristiwa yang kita sebut tadi, yaitu Bushair yang mencuri itu dengan penyokong-penyokongnya itu berbisik-bisik sesama mereka. Apa yang mau kita katakan kepada Rasulullah nanti? Mereka berbisik-bisik supaya bukan Bushair ini yang dituduh, supaya orang lain yang dituduh. Nah, mereka berbisik-bisik itu dalam ayat sebelum ini disebutkan berbisik itu di malam hari supaya orang lain tak tahu. Maka dikatakan tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka itu. Illa man amara bisadaqatin, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh orang lain untuk bersedekah. Nah, kalau bisikan itu menyuruh orang lain bersedekah, itu bagus, itu baik. Au ma'rufin, atau menyuruh orang lain berbuat baik, itu juga bisikan yang baik. Au islahim bainan nas, atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbaikan di antara manusia yang berselisih. Nah, bisikan itu pun juga baik. Mengapa yang tiga ini disebut, yang dikecualikan dari bisikan yang tidak baik, yang buruk? Mengapa yang tiga ini bisikan yang baik? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Yang tiga itu menyuruh orang lain bersedekah. Kalau berbisik, bersedekah kamu. Tapi dia berdua saja yang mengetahui dalam berbisik, bersedekah. Ini masjid ini perlu bantuan kita nih, sedekah. Orang lain tak dengar, ini bagus. Mengapa ini bagus? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Kemudian bisikan menyuruh orang lain berbuat baik. Kemudian bisikan untuk melakukan perbaikan. Itu nampak dua orang itu berselisih, dia tak sepaham nampaknya, ada pertentangan pendapat. Cobalah perbaiki. Tidak menyampaikannya secara luas. Nah, bisikan ini ada kebaikan dalamnya. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan yang sedemikian itu, yaitu yang tiga perkara tadi, yang dikecualikan dari bisikan yang tidak baik. Yang tiga itu adalah bisikan yang baik. Ibtigha'a mardatillah, karena mengharapkan keridhaan Allah. Fasawfa nu'tihi, maka kami akan memberikan kepadanya ajran azima, pahala yang besar. Dapat pahala besar kalau berbisik-bisik dalam tiga perkara yang baik itu, tapi dengan syarat mengharapkan keridhaan Allah. Wa man yushakikir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah ia mengetahui dengan jelas petunjuk yang sampai kepadanya,
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan bukan dari jalan orang-orang yang beriman. Jadi jalan yang dia tempuh itu bukan jalan orang-orang beriman. Kalau bukan jalan orang-orang beriman, jalan siapa? Jalan orang-orang kafir. Karena lawan dari orang-orang beriman, orang-orang kafir. Dan dia tidak mengikuti jalan orang-orang beriman, atau dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan memberikan keleluasaan kepadanya untuk melakukan kesesatan yang ia kuasai. Jadi dia sesat, kemudian dia menguasai kesesatan. Dia telah kafir, kemudian dia menguasai kekufuran. Dibiarkan dia kafir dan berleluasa di dalam kekafirannya. Jadi Allah biarkan. Jadi di dunia boleh jadi dia terlepas, tapi di akhirat bagaimana? Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi nampak jelas ayat ini menerangkan tentang orang yang menentang Rasul. Pertama, menentang Rasul secara sembunyi-sembunyi, berbisik-bisik. Nah, tak ada kebaikan dalam berbisik-bisik itu. Kemudian yang kedua, menentang Rasul terang-terangan. Karena apa yang dibisikkan itu tak menjadi. Apa sebab? Sebab datang wahyu memberitahu yang sebenarnya. Akhirnya, kalau sudah ketahuan kita yang mencuri, sudahlah, kalau begitu keluar dari Islam, menentang Rasul. Bahkan di dalam satu riwayat, Bushair yang keluar dari Islam pergi ke Mekah, masuk ke kumpulan orang-orang kafir, ikut pula bersama orang kafir dalam perang. Ikut dalam perang. Berarti betul-betul nampaklah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadinya beragama Islam. Maka ulama tafsir menyebutkan Bushair ini adalah seorang munafik. Jadi dia memeluk Islam itu adalah untuk mencari kepentingan. Di saat kepentingan tak dapat, maka dia tinggalkan Islam itu. Nampaklah dia yang sebenarnya. Karena orang munafik itulah memendam kekufuran. Di mulut mengatakan beriman, menunjukkan keimanan, tetapi di dalam hati mereka memendam kekufuran. Itulah orang-orang munafik. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang orang yang menentang Rasulullah. Akibat yang akan ia tanggung adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kita ulang sekali lagi terjemahan dari awal, kemudian kita akan pindah ke tafsir ayat. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan orang yang menyuruh orang lain untuk bersedekah, atau menyuruh orang lain untuk berbuat baik, berbuat ma'ruf, atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbaikan di antara manusia yang berselisih. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang sedemikian itu, yaitu tentang 3 perkara yang telah disebutkan sebelumnya, karena mengharapkan keridhaan Allah, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, kami biarkan ia berleluasa di dalam kekufuran yang ia kuasai itu, dan kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi siapa yang menentang Rasul bermakna sebenarnya dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Apa sebab? Sebab yang menentang Rasul
bermakna ia akan menanggung akibat dari penentangannya kepada Rasul, dan tidak ada siapa yang mampu menyelamatkan diri, karena ketika itu sebenarnya ia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang akan menang berhadapan dengan Allah? Tak akan ada sesiapa yang menang, karena manusia memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Mereka akan dapat dikalahkan, dan nanti di akhirat mereka sama sekali tidak berdaya dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Inilah ringkasan dari ayat. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Kandungannya sudah nampak jelas, tapi kita ingin lebih dekat lagi dengan ayat ini melalui tafsir. Tafsir maksudnya penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ada kata yang ingin kita ulas, kita akan ulas kata tersebut, sehingga melalui ulasan kata itu kita akan lebih menguasai kandungan ayat ini dan lebih mudah untuk memakainya di dalam hidup. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka. Tidak ada kebaikan. Nah, kalau disebut tidak ada, bermakna penafian. Penafian. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kalau disebut tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisikan, bermakna ada kebaikan di dalam sedikit bisikan. Karena kan disebutkan tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan. Berarti dalam sedikit bisikan ada kebaikan. Jadi boleh berbisik-bisik? Boleh, tapi hendaknya berbisik-bisik yang sedikit itu. Jangan yang banyak itu, karena yang banyak dari bisikan tidak ada kebaikan. Tapi ada sebahagian kecil dari bisikan itu baik. Mana yang baik itu disebutkan dalam 3 perkara. Nah, sebelum sampai ke itu, kita kembali lagi ke permulaan ayat. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisikan-bisikan. Kalau bisa mengelak dari berbisik-bisik, mengelaklah dari berbisik-bisik. Apa sebab? Sebab yang biasa dalam perhubungan kita ini bukan berbisik-bisik. Yang biasa, yang lazim dalam perhubungan kita ini adalah bercakap biasa, terus terang. Sebab kalau kita berada di tengah-tengah orang, kemudian ada 2 orang berbisik, bagaimana perasaan hati kita? Ini dia membisikkan saya, tak dia ini. Nah, kita menjadi tak senang, jadi tak suka. Maka itu adalah bisik yang tidak baik. Apalagi kalau memang berbisik betul-betul dia berdua untuk mendengki orang lain. Itu memang mendengki saja sudah tak baik, apalagi berbisik-bisik. 2 keburukan yang dilakukan. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di kebanyakan bisikan-bisikan mereka itu. Bisikan, apa makna bisik? Bisik ini mengeluarkan kata-kata secara perlahan-lahan, sehingga yang mengetahui hanya orang yang berbisik itu saja. Si A berbisik dengan si B. Nah, kalau mereka berbisik bermakna mereka berdua saja yang tahu. Kalau orang lain juga tahu, itu tak berbisik namanya. Berbisik itu hanya mereka berdua saja yang tahu. Maka biasanya kita menyebut bisikan-bisikan syaitan. Nah, mengapa kita menyebut bisikan-bisikan syaitan? Sebab yang tahu kita saja, orang lain tak tahu. Karena syaitan itu langsung menyampaikannya ke dalam telinga kita atau ke dalam hati kita. Dibisikkannya kepada kita, bisikan yang membuat kita melanggar, melakukan pelanggaran. Orang lain tak tahu, kita tahu. Jadi bisikan adalah mengucapkan kata-kata secara perlahan, yang mana orang lain tak tahu. Itu makna bisikan. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata najwa. Najwa itu adalah bisikan-bisikan. Diambil dari kata najwa. Ini pendapat yang pertama. Najwa maknanya adalah tempat yang tinggi. Apa pula kaitannya dengan bisikan? Kaitannya adalah manusia
apabila tidak ingin didengar perkataannya itu oleh orang lain, maka manusia itu pergi ke tempat yang tinggi. Mari kita pergi ke sana. Tak ada orang lain di sini. Kemudian dia pun bercerita. Nah, bercerita atau bercakap dengan seseorang di tempat yang tinggi, jauh dari orang lain, itu namanya bisikan. Jadi bisikan berbicara di tempat yang tinggi. Itu makna bahasanya. Najwah itu maknanya tempat yang tinggi. Kalau pada hari ini karena di sini tak ada tempat yang tinggi, biasanya berbisik itu pergi ke sudut ruangan. Tiba-tiba saja dia sudah berdua di sudut ruangan. Ngapa dari dua? Rupanya berbisik dia di situ supaya orang lain tak terdengar. Dan biasanya pula sekarang ni kalau tidak pergi menjauh dari orang lain, ditutupnya dengan tangannya bisikan, supaya orang lain tak mendengar. Yaitu orang lain sehingga tidak mengetahui apa yang dikatakan. Nah, itu maknanya bisikan. Juga makna najwa ini adalah mengeluarkan kata-kata yang sangat perlahan sekali. Mengeluarkan kata-kata yang sangat perlahan. Umpamanya seorang hamba itu bermunajat. Ada kata munajat. Dari kata najwa juga. Bermunajat kepada Allah di malam yang gelap, di malam yang yang semua manusia sudah tidur. Dia bangun, kemudian dia bermunajat kepada Allah, bersunyi-sunyi dengan Allah saja. Orang lain tak tahu, dia saja yang tahu apa yang dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersunyi-sunyi dengan mengeluarkan perkataan yang sangat perlahan sekali. Karena ia menyampaikan keinginannya itu kepada Allah. Maka ia menyampaikannya dengan sangat perlahan karena dia sendiri. Maka sekedar yang ia dengar dengan telinganya sendiri. Kadang-kadang tak mengeluarkan suara, dengan hatinya sendiri. Nah, ini adalah munajat, yaitu mengeluarkan suara yang sangat perlahan, bahkan tidak mengeluarkannya sama sekali kepada apabila hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dengan orang lain, maka dia mengeluarkan sebatas sampai di telinga saja. Nah, sudah dengan suara yang sangat perlahan. Itu makna najwa. Mengapa bisikan itu tidak ada kebaikan dalamnya? Kebanyakan bisikan tidak ada kebaikan dalamnya. Sudah kita sebutkan tadi. Sebab perhubungan manusia itu yang biasa adalah mengeluarkan kata-kata dengan biasa yang didengar oleh semua orang, tidak menutup-nutupinya. Sebab menutup-nutupinya sehingga sebahagian tahu, sebahagian lagi tak tahu, bisa mendatangkan fitnah di tengah masyarakat. Sementara kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan di tengah masyarakat. Kemudian biasanya orang yang melakukan perbuatan buruk, biasanya dia tak mau terus terang, tidak mau terang-terangan. Orang yang melakukan perbuatan buruk biasanya sembunyi-sembunyi. Mengapa sembunyi-sembunyi? Sebab takut diketahui oleh orang lain, maka sembunyi-sembunyi. Maka bisikan-bisikan itu tidak ada kebaikan di dalamnya, karena biasanya kebanyakannya orang yang berbisik itu melakukan keburukan karena tidak ingin diketahui oleh orang lain, tidak ingin terbongkar apa yang dia bisikkan itu kepada orang lain, sehingga nanti ditakutkan gagal sebelum terjadi. Maka dia berbisik dulu. Orang lain pun tak tahu apalah yang dia buat ini, karena dia takut nanti kalau diketahui oleh orang lain akan digagalkan. Jadi kebanyakan bisikan dilarang. Tetapi di dalam ayat ini pula Allah ingin menerangkan tentang perkara berbisik ini. Berbisik-bisik ini memang kebanyakannya itu adalah tidak baik, tetapi ada juga baiknya. Allah terangkan baiknya itu dalam 3 perkara. Pertama adalah illa man amara bi sadaqah, kecuali berbisik kepada orang untuk melakukan sedekah. Mengapa berbisik di sini ini baik? Sebabnya
bersedekah itu tidak diketahui oleh orang lebih baik dari diketahui oleh orang lain. Jadi ketika kita ingin orang lain bersedekah, kita berbisik kepadanya supaya dia nanti ketika bersedekah tak diketahui oleh orang lain, sehingga sedekahnya itu tinggi nilainya. Kalau kita sampaikan dengan suara yang keras, "Hei Pak, bersedekahlah Pak," orang lain semua tahu. Akhirnya bapak itu pun bersedekah, orang lain tahu. Dengan diketahui oleh orang lain, maka sedekahnya itu rendah nilainya. Karena Rasulullah bersabda, kalau dalam bersedekah hendaknya tangan kiri itu tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanan. Itulah sedekah yang baik, tidak diketahui oleh orang lain. Maka mengapa berbisik menyuruh orang lain bersedekah itu lebih baik? Sebab akan membantu orang yang bersedekah itu untuk mendapatkan sedekah yang nilainya tinggi. Maka ketika itu berbisik menjadi baik. Nah, itu rahasianya. Hebatnya Islam ini memperhatikan psikologi. Itu psikologi manusia. Dan kaitannya pula adalah dengan keadaan. Yang keadaan itu menghantarkan kepada nilai yang tinggi untuk melakukan suatu perbuatan. Mana kita jumpa seterperinci ini pembahasan tentang kehidupan. Au ma'rufin, atau berbisik kepada orang lain untuk berbuat baik. Mengapa berbisik dalam menyuruh orang lain berbuat baik ini adalah kebaikan, bisikan ini adalah kebaikan? Sebab orang lain yang akan berbuat baik itu ia akan lebih mudah untuk ikhlas. Kalau tadi diangkat suara, Pak, bersedekahlah Pak. Nah, orang itu jadi terpaksa bersedekah. Bapak ini orang yang paling kaya di sini, tak bersedekah, malulah Pak. Memanglah. Susah hatinya mau bersedekah. Macam mana tak bersedekah pula? Macam mana? Nah, ini menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tetapi tidak dengan cara yang baik. Maka nilainya pun tak ada kebaikan dalamnya. Maka berbisik ketika itu menjadi baik. Berbisik menyuruh orang melakukan kebaikan, sehingga orang itu ketika melakukan kebaikan yang dibisikkan kepadanya, dia akan lakukan dengan ikhlas, tidak terpaksa, karena tidak ada rasa terpaksa, karena dia akan melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukannya, tidak ada beban apa-apa. Tapi kalau sudah diketahui oleh orang lain, kemudian dia tidak melakukan, terbeban. Nah, ini dia hebatnya. Apa saja perintah atau yang kita sampaikan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, bersedekah umpamanya, atau menyuruh orang lain pergi menuntut ilmu umpamanya, apa sajalah. Maka kalau bisa berbisik-bisik supaya orang lain itu tidak menjadi terpaksa. Kalau terpaksa susah baginya untuk ikhlas. Sementara amalan itu diterima apabila amalan tersebut ikhlas karena Allah. Au islahim bainan nas, atau berbisik di dalam memperbaiki orang yang berselisih. Orang yang berselisih pasti ada di antara mereka itu yang bersalah. Karena kalau dua-duanya benar tak mungkin berselisih. Kapan suami istri itu berselisih? Kalau salah satu di antara mereka benar atau dua-duanya tak benar, nah itu berselisih. Suami mengatakan saya benar, kata istri saya benar, padahal salah satunya adalah salah. Nah, itu berselisih itu. Berselisih. Kalau dua-duanya salah, kemudian mengaku benar pun juga berselisih. Padahal dua-duanya salah. Saya benar, padahal suami itu salah. Saya benar, padahal istri itu salah. Berselisih juga.
Tapi kalau dua-dua mengaku salah, tak jadi berselisih. Saya salah, kata suami, kata istri saya yang salah, tak jadi berselisih. Nah, orang yang salah tak mau dia diketahui oleh orang lain dia yang bersalah, karena itu adalah aib, itu adalah keburukan, kekurangan. Dia ingin kalau kesalahan itu ditutupi. Maka untuk memperbaiki orang yang berselisih, pasti ada yang salah atau dua-duanya salah. Nah, apabila kita memperbaiki orang lain tidak dengan berbisik-bisik, dengan suara yang keras, diketahui oleh orang satu kampung, itu tak jadi kita menutupi kekurangannya, kesalahannya. Itu bisa mendatangkan aib baginya. Maka ketika itu berbisik-bisik di dalam memperbaiki kesalahan orang yang berselisih itu adalah kebaikan. Maka kita katakan, baik, begini saja, berdua berselisih, kita bertiga saja, tak ada orang lain yang tahu. Matikan HP, jangan sampai ada yang merekam. Nah, kalau direkam tak jadi lagi berbisik namanya itu, karena nanti diperdengarkan kepada orang lain. Ini kita tiga saja ini, dan berakhir sampai di sini, tak ada lagi buka-buka setelah ini. Itu namanya bisikan yang ada kebaikan di dalamnya, karena berbisik ketika itu menutupi kekurangan atau kesalahan orang yang berselisih itu. Ini dia adab dalam Islam, sangat tinggi sekali. Tapi sekarang ini orang yang berselisih itu digembor-gemborkan, diberitakan, pagi itu, petang itu, malam pun juga itu, berulang-ulang disebut. Ini dulu jadi murid ini berkelahi dengan gurunya. Nah, satu Indonesia orang tahu, pakai konferensi pers pula lagi. Nah, ini tentang apa yang terjadi pada diri. Penyelesaiannya bukan seperti itu. Penyelesaiannya adalah pergi ke tepi, jauh dari orang, kemudian selesaikan. Siapa yang salah, siapa yang betul. Tak tahu siapa yang salah, siapa betul, cari orang lain yang bisa memperbaikinya, yang mengetahui siapa yang salah, siapa yang betul. Ketika itu selesaikan dengan bersunyi-sunyi tanpa sepengetahuan orang lain, kemudian berakhir sudah sampai di situ. Nah, itu yang diinginkan oleh Islam. Kalau yang seperti sekarang ini namanya adalah mengadu domba namanya. Kemudian melahirkan permusuhan, melahirkan kebencian. Kalau tidak pandai menahan diri, itu bisa bunuh-membunuh. Kamu sudah mencemarkan nama baik saya, kamu tanggung apa akibatnya. Kata yang satu, oh mau melawan saya ya, tak tahu siapa saya. Sudah, kalau dah macam ini tak ada penghujungnya ini. Karena saya sudah dipermalukan, satu negara orang tahu. Wah, sudah. Maka di dalam Islam berbisik-bisik untuk memperbaiki perselisihan itu adalah bisik-bisik yang baik. Jadi kalau berbisik-bisik juga bisik yang baik. Nah, itu yang berbisik itu bisik apa tuh? Bisik baik tidak? Bisik baik, alhamdulillah. Rupanya berbisik untuk bersedekah selepas ini. Bagus. Silakan. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan perkara yang sedemikian itu, yaitu tentang tiga yang baik itu, ibtigha amradatillah, untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kalau disebut kata redha, itu kaitannya dengan kehendak. Itu makna redha. Redha itu maknanya menyamakan kehendak. Redha, ada kalanya kita yang redha. Di dalam ayat ini yang redha itu adalah Allah, mengharapkan keredaan Allah. Mudah-mudahan Allah itu redha kepada kita. Biasanya kata redha pada diri kita adalah menyangkut kepada perkara yang tidak kita sukai. Umpamanya berdagang, kemudian ditipu orang, jangankan dapat untung, modal pun habis hilang,
Maka ada orang datang menasihati, "Redho Pak, redho. Sabar Pak, sabar. Redho ini sudah takdir Allah." Ya, redho, saya redho. Apa makna redho di situ? Maknanya menyamakan kehendaknya dengan kehendak Allah. Orang yang mencuri barangnya kemudian dia bawa menghilang, itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kan itu pengajian kita dalam akidah. Itu sudah ditetapkan oleh Allah, itu sudah takdir Allah. Itu adalah kehendak Allah. Nah, kalau disebut takdir, qada, qadar, itu maknanya kehendak Allah. Kalau itu adalah kehendak Allah kemudian berlaku, maka kita pula, ya Allah, kalau memang itu kehendakmu, hamba sesuaikan kehendak hamba dengan kehendakmu. Hamba terima ya Allah, hamba tak menentang, hamba terima. Meskipun hamba ingin beruntung dalam berdagang ini, tetapi merugi jadinya, kalau ini memang kehendakmu ya Allah, hamba redha. Nah, ini maknanya redha, menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Yang tak mau menyamakan kehendaknya dengan kehendak Allah, dia akan mempermasalahkan kehendak Allah. Ya Allah, mengapa engkau? Mengapa engkau? Itu mengapa engkau itu namanya mempermasalahkan kehendak Allah. Apa salah hamba ya Allah? Salat 5 waktu hamba buat, puasa hamba lakukan, menuntut ilmu ke Masjid Agung tiap malam. Apalagi salah hamba, mengapa engkau? Nah, ini bermakna dia tidak mau menyamakan kehendaknya dengan kehendak Allah. Ini namanya tidak redha. Nah, mengharapkan keredaan Allah, maknanya sama kehendak kita dengan kehendak Allah. Kita samakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Hambaku, kuuji dia dengan perkara yang tidak dia sukai, tetapi dia agungkan kehendak yang kutetapkan ke atasnya. Tidak sedikit pun ia berburuk sangka kepadaku. Oh, hambaku ini, kuredai hambaku itu. Maknanya Allah bersetuju dengan sikap, dengan perbuatan hamba itu yang tetap mengagungkannya. Maka apabila Allah redha kepada hambanya, Allah akan beri pemberian kepada hamba yang diredainya itu. Nah, pemberian tersebut adalah yang akan memberikan kepuasan kepada hamba. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan pasti Tuhanmu akan memberikan kepadamu pemberian, yang pemberian tersebut membuat kamu menjadi redha, menjadi puas. Jadi redha pertama pada diri kita adalah beban, susah orang untuk redha, tetapi dia berjuang sehingga redha. Allah pula, aku meredai hambaku itu karena ia tetap mengagungkanku. Jadi mengapa kita ini berusaha sekuat tenaga untuk menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah? Tujuannya adalah supaya Allah meredai kita. Itu namanya kita mencari redha Allah. Kalau Allah sudah meredai kita, kita akan mendapat pemberian dari Allah yang meredai kita itu. Dan pemberian dari Allah itu membuat kita menjadi puas. Dan kepuasan yang kita dapatkan dari pemberian Allah berupa balasan, itu hanya akan didapatkan apabila kita redha kepada Allah untuk mendapatkan redha Allah. Jadi ada berapa redha? Ada 3 redha. Redha pertama sebagai ujian. Kita sakit, redha. Hilang barang, redha. Terlibat kecelakaan, redha. Didengki, difitnah orang, redha. Redha pertama. Dengan redha, maka Allah pun redha. Jadi redha kedua ini Allah yang redha. Tadi siapa yang redha? Kita yang redha. Sekarang Allah yang redha. Apabila Allah redha, Allah berikan pemberian. Yang pemberian tersebut membuat kita menjadi puas, dan puas itu disebut redha. Tapi redha yang kedua pada diri kita ini, ia adalah satu kesenangan. Redha pertama beban sebagai ujian. Redha kedua kesenangan karena dia sebagai balasan.
Para sahabat dahulu, mereka itu reda dengan apa-apa yang Allah tetapkan. Dianiaya, reda. Ditindas, reda. Disiksa, reda. Diusir dari kampung halaman, reda. Banyak yang terbunuh dari ahli keluarga, reda. Maka Allah pun meredai mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah reda kepada mereka, mereka pun reda kepada Allah. Maka setiap nama sahabat kita sebut, selalu kita tambah dengan radhiyallahu anhu. R.A. Ibnu Abbas, R.A. Apa R.A. ini? Radhiyallahu anhu. Jadi jangan pelit disebut nama sahabat. Radhiyallahu anhu, sebut dengan sempurna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang tak mau menyebutnya. Abu Hurairah tak ada, diam saja. Atau kalau disebut Abu Hurairah, RA, atau dia tulis RA. Ini pelit namanya. Apa sebab? Sebab Allah sendiri sudah menyebut dalam Al-Quran, setiap sahabat itu adalah yang diredai oleh Allah. Jadi apa makna redha? Menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Allah redha, Allah pula menyampaikan kehendaknya untuk memberikan pemberian kepada hambanya, karena itulah yang dikehendaki oleh hambanya itu. Akhirnya hamba itu mendapatkan kepuasan. Andaikan kita dalam perjalanan hidup ini redha terus sampai ke akhir hayat, maka ketika nyawa kita itu dicabut oleh Allah, malaikat akan datang berseru kepada kita sebagai mewakili Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan. Radiyah itu redha, karena sebelum itu sudah redha. Sepanjang hidupnya redha dengan kemiskinan, redha dalam keadaan susah, redha. Akhirnya ketika nyawanya itu dicabut dari badannya, Allah berikan kesenangan-kesenangan. Maka dia pun ketika itu redha untuk kali kedua, karena Allah telah meredainya, mardiyah. Jadi mardiyah itu maknanya diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadukhuli jannati, maka masuklah bersama hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Itu makna redha. Fasawfa nu'tihi ajran azima. Apabila mencari keredaan Allah, bermakna ikhlas karena Allah, sungguh-sungguh semata-mata sebagai menjalankan perintah Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Pahala yang besar itulah yang membuatnya menjadi puas, seperti yang kita terangkan tadi. Puas tak kalau diberi pahala yang banyak? Kalau bekerja diberi gaji yang banyak, puas atau tidak? Kalau gaji cepat menjawab, pahala lambat menjawab. Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Ini kalau kita buat kepada kisah pencurian yang berlaku pada masa Rasulullah, mudah untuk memahami. Siapa yang menentang Rasul? Busyair menentang Rasul. Apa sebab? Sebab dia tak mau dipotong tangannya, maka dia keluar dari Islam, murtad. Kemudian dia pergi ke kota Mekah bersama dengan kafir Quraisy, ikut pula dalam perang. Nampak sekali dia menentang Rasul. Padahal sudah jelas baginya petunjuk, yaitu petunjuk yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Karena petunjuk itu menerangkan ini yang benar, ini yang salah. Itulah dia petunjuk. Setiap perintah Allah adalah baik, setiap larangan Allah adalah buruk. Maka petunjuk itu adalah berisi perintah Allah, berisi larangan Allah.
bukan hanya menentang Rasul, tetapi juga wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia pula mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Disebut di sini jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Bermakna jalan itu ada berapa? Ada dua. Dan jalan itu tidak ada yang ketiga. Jalan itu dua saja. Kalau tidak tempuh jalan ini, maka tempuh jalan yang satu lagi. Kalau tidak tempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman, bermakna menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir. Jadi dua saja jalan. Ikut jalan yang mana? Berada di jalan yang mana? Dan jalan, apa makna jalan? Jalan itu maknanya menyampaikan ke tujuan. Itu makna jalan. Kalau putus jalan, tak sampai ke tujuan. Putus jalan ke Dumai, sampai ke Dumai? Tidak. Kapan kita bisa sampai ke Dumai? Kalau jalan itu tak putus. Karena jalan itu yang menyampaikan kita ke Dumai. Tempuh jalan, tempuh, sampailah ke Dumai, sampai ke tujuan. Nah, jadi jalan adalah yang menyampaikan ke tujuan. Jalan orang-orang beriman menyampaikan ke tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah surga, bukan akhirat. Karena di akhirat itu ada dua tempat sebagai tujuan. Dua tempat sebagai tujuan. Jalan orang-orang beriman tujuannya, kalau ditempuh jalan orang beriman sampai ke surga. Jalan orang-orang kafir, tempuh jalan orang kafir sampai pula ke tujuannya. Tujuannya neraka. Tempuh jalan yang mana? Menempuhnya sekarang ini di dunia. Pilih jalan yang mana? Jalan ke kanan atau jalan ke kiri? Inna hadainahus sabil. Kami sudah nampakkan kepadanya jalan. Fahadainahun najdain. Kami sudah tunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan mana yang dipilih? Jalan ke Masjid Agung nampak jelas. Jalan ke mall-mall pun juga nampak jelas. Jalan-jalan ke tempat hiburan, tempat maksiat pun juga ada. Tempuh jalan yang mana? Menempuh jalan di dunia ini, karena di dunia ini kita diberi pilihan untuk menempuh. Dan apa yang dipilih di dunia ini, itulah yang akan didapatkan kembali di hari pembalasan. Maka salah memilih jalan di dunia ini, bukan jalan orang-orang beriman yang dipilih, maka akan sampailah ke neraka dan akan menyesallah di sana selama-lamanya. Maka Allah berikan ancaman, apabila menempuh jalan bukan jalan orang-orang beriman, sebelum sampai ke tujuan, sebelum sampai ke neraka jahanam, Allah sebutkan terlebih dahulu, nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia berleluasa dengan jalan yang ia tempuh itu. Ia tempuh jalan kekufuran, kami biarkan dia berada di jalan kekufuran, dan dia menguasai ketika ia berjalan di jalan kekufuran itu. Tak ada siapa yang bisa menghalangnya untuk terus menempuh jalan kekufuran. Allah biarkan, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia menempuh jalan kekufuran itu. Karena kita lihat pada hari ini ada orang yang menempuh jalan kekufuran, tak ada yang menghalangnya. Aman-aman saja dia. Apa sebab? Sebab memang Allah beri kepadanya peluang. Teruslah, karena hidup ini adalah sebagai ujian. Kalau Allah halang dia, Allah paksa dia, maka tak ada lagi jadi ujian. Karena ujian itu adalah diberi kuasa memilih. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Ini jalan orang-orang beriman, ini jalan orang-orang kafir. Kemudian ujian, pilih yang mana. Kuasa memilih itulah yang disebut ujian. Dalam kelas diberi kuasa memilih kepada anak-anak murid. Ini pertanyaannya, jawabannya A, B, C, D. Silakan pilih. Tapi dari 4 jawaban itu satu saja yang benar. Kita serahkan anak untuk memilih, itu namanya ujian. Tapi kalau kita paksa anak untuk memilih, itu tidak ujian namanya. Nah, nomor 1 ini B, tulis B. Nomor 2 ini D, tulis D. Itu bukan ujian namanya. Sebab tidak memberi kuasa memilih kepada anak. Jadi kalau diberi kunci-kunci itu kan ada kunci-kunci.
sebelum ujian nasional umpamanya, ini kunci melalui SMS. Itu bukan ujian, itu sandiwara namanya. Karena tidak ada kuasa memilih pada anak. Apa yang ada dalamnya itu mencontek saja, bukan ujian. Karena ujian itu adalah kuasa memilih. Dan dalam kuasa memilih perlu ilmu. Apabila tak punya ilmu mana yang benar, mana yang salah, maka akan salah memilih. Mengapa ramai pada hari ini manusia memilih yang salah? Boleh jadi sebabnya, salah satu di antaranya adalah tidak punya ilmu, sehingga salah memilih. Itulah gunanya belajar. Dengan belajar dapat ilmu, dengan ilmu itu ketika ada pilihan, kita tepat di dalam memilih. Ini dia yang saya pilih. Kata syaitan, jangan pilih itu. Tidak, ini yang saya pilih. Bermakna dia berhasil dalam ujian. Jadi ketika di dunia ini, boleh jadi Allah biarkan orang yang menentang itu berleluasa dengan kekufurannya. Yang kekufuran itu ia kuasai pula. Ini makna ma tawalla. Ma tawalla, dia menguasai kekufuran, sehingga tak ada siapa yang bisa menghalangnya. Tetapi nanti di akhirat kesudahannya adalah wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Dunia ini seketika saja, sementara saja, sampai masanya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, akan ditinggalkan. Siapa yang akan berdiam di dunia ini selama-lamanya? Tak ada. Lewat dari 100 saja umur 101 lagi itu. Siapa yang lewat 100 umur di sini? Tak ada. Yang sebaya dengan kita dah lama pergi dah. Mungkin sekejap lagi kita pula yang pergi. Dan masing-masing sudah ada nomor giliran di tangan. Tinggal panggilan saya lagi. Coba tengok di tangan Anda, tak nomor giliran? Ada. Tinggal tunggu panggilan. Lalu kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia. Jadi andaikan orang yang menentang itu nampak dia berleluasa di dunia, dia telah tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara. Karena pada akhirnya ia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam, berakhir dengan malapetaka, berakhir dengan kesengsaraan. Wasa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Mudah-mudahan dengan dua ayat yang kita pelajari ini kita mendapatkan pengajaran, yaitu mudah-mudahan kita dilindungi dan dipelihara oleh Allah, sehingga kita tidak menentang Rasulullah seperti orang-orang yang menentang sebelum ini, sehingga kita menghormati Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, meneladani Rasulullah, memuliakan Rasulullah, sehingga insyaAllah kita ini dapat menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman, sehingga tujuan dari jalan itu adalah surga, dapat pula kita masuki nantinya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.